Minggu ini, genap 1 bulan Menteri Keuangan Indonesia berganti. Ada banyak suara optimisme dari para pelaku pasar melihat berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Tapi perekonomian global yang mulai memasuki era penurunan suku bunga, membuat banyak pasar lebih menarik. Walau IHSG terus menyundul rekor barunya, dalam 1 bulan terakhir 9,36 triliun rupiah dana investor asing keluar dari Bursa Efek Indonesia. Bagaimana sebaiknya investor melihat fenomena ini? Saham seperti apa yang bisa dipilih para investor? Berikut ini analisis dari Jessica Leonardi, Research Analyst OCBC Sekuritas. Untuk bulan September ini, The Fed dan juga BI sama-sama udah memangkas suku bunganya. Untuk The Fed sendiri, pemangkasan suku bunganya itu udah cukup diantisipasi oleh pasar, karena udah cukup dinanti-nantikan juga. Dan kalau untuk BI sendiri, pemangkasan suku bunganya itu cenderung di luar ekspektasi pasar. Karena menurut konsensus Bloomberg, itu 36 dari 38 ekonom itu memprediksikan BI akan menahan suku bunganya di 5%. Namun nyatanya, BI memangkas suku bunganya sekitar 25 basis poin menjadi 4,75%. Iya, kelihatannya dampaknya juga udah mulai kelihatan karena kalau yang saya cermati juga, masyarakat juga cenderung udah lebih eager untuk spend more, dan juga belanja masyarakat juga udah mulai pulih, dan ekspektasinya di 4Q nanti itu akan lebih pulih lagi ke depannya. Dengan adanya pemangkasan suku bunga ini, dan juga didukung juga dengan kebijakan-kebijakan dari Menkeu yang baru juga, contohnya dari kebijakan stimulus ekonomi yang 8+4+5 itu, dan juga government spending yang juga meningkat, itu harapannya juga bisa nge-boost consumer spending, terutama di 4Q nanti. Jadi harapannya juga ekonomi bisa bertumbuh lebih baik di 4Q nanti, dan juga sesuai dengan pernyataan dari Menkeu juga, Pak Purbaya juga cukup optimis untuk 4Q nanti, ekonomi Indonesia bisa bertumbuh sekitar 5,5% year on year. Jadi harapannya juga bisa lebih baik untuk ekonomi Indonesia di 4Q nanti. Untuk kebijakan dari Menkeu sendiri sebenarnya cukup bagus ya, dan juga approach-nya itu lebih ke pro-growth. Jadi cukup bagus juga untuk pasar saham Indonesia, di mana pasar saham domestik juga udah memberikan respon yang cukup positif, di mana dalam beberapa minggu ini sudah terlihat beberapa saham-saham, khususnya di sektor properti, rokok, dan juga perbankan juga udah mulai mengalami pemulihan kinerja, terutama di sektor rokok itu juga udah cukup signifikan peningkatannya. Dan juga dengan kebijakan Pak Purbaya, di mana untuk tarif cukai rokok itu juga diperkirakan akan tetap sama di tahun depan, itu juga harapannya bisa berimpak positif untuk emiten-emiten di sektor rokok. Akan berdampak ke profitability-nya ke depannya. Kalau IHSG, proyeksi dari kami itu untuk bull case-nya di 8.300, untuk base case-nya di 8.000 untuk sekarang. Oke, kalau dari kita sendiri, untuk sektor wise, kita masih bullish di perbankan, consumer, dan juga komoditi. Untuk komoditi kita bullish di gold, nickel, dan juga copper. Untuk stock picks-nya, untuk perbankan kita masih bullish di BBCA. Untuk consumer di Kalbe, kemudian retail ada AMRT, kemudian poultry ada Cepin, dan untuk komoditi sektor, untuk yang gold related stocks kita ada di Antam sama BRMS, dan untuk nikelnya ada di NCKL. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.